Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Salsabila dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan gamet. Manusia mengalami proses pembentukan sel kelamin atau dalam istilah biologi disebut gametogenesis. Proses pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis dan proses pembuatan gamet betina disebut oogenesis. Yang pertama kita akan membahas mengenai mekanisme pembuatan gamet betina atau disebut sebagai oogenesis. Proses oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium atau indung telur yang terjadi pada tubuh wanita. Proses ini diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut sebagai oogenia. Proses ini akan menghasilkan satu ovum yang fungsional. Sebenarnya proses ini sudah terjadi pada saat bayi perempuan masih di dalam kandungan, tetapi proses ini terhenti pada masa kanak-kanak dan berlanjut pada masa pubertas. Proses yang pertama adalah sel induk atau oogonium akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis tetapi hanya sampai fase profase atau tahap pertama mitosis. Pembelahan meiosis berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses oogenesis berlanjut ketika masa pubertas. Oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan dua sel haploid yang disebut oosit sekunder. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder akan membelah menjadi dua sel, yaitu satu sel yang berukuran normal yang disebut ootit dan satu sel yang berukuran lebih kecil yang disebut badan kutub sekunder. Kemudian, ootit akan mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga menjadi ovum yang matang. Jadi, dalam proses oogenesis ini dihasilkan oosit sekunder yang akan dibuahi oleh sperma. Selanjutnya adalah proses pembentukan gamet jantan atau bisa disebut sebagai spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi setelah seorang laki-laki mengalami masa pubertas. Spermatogenesis kemudian akan terjadi secara teratur dan terus-menerus seumur hidup laki-laki. Proses ini terjadi di tubulus seminiferus. Ketika sel sperma telah matang atau bisa disebut sebagai spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuknya dan ukurannya sama. Lalu spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Sekian penjelasan saya mengenai mekanisme pembentukan gamet. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.